Hey guys, apa kabar semuanya? Di video kali ini aku seneng banget seperti yang udah kalian lihat di judul, aku baru aja beli handphone baru. Jeng jeng jeng. Aku beli Redmi Note 9 Pro yang baru aja rilis, baru launching di Xiaomi. Dan aku nggak mau bahas tentang handphone ini karena ini bukan review handphone. Karena di video kali ini aku bakal share ke teman-teman semua gimana caranya aku beli handphone real pakai uang aku sendiri tanpa minta sedikit pun sama orang tua aku. Karena BTW aku juga gak tinggal sama orang tua aku. Buat kalian temen aku pasti kalian tahu ya. Jadi udah lama gitu aku gak tinggal sama orang tua. Jadi aku tuh kayak mandiri, cari uang sendiri. Jadi aku berusaha tuh untuk bisa cari uang sendiri tanpa minta. Walaupun aku tinggal sama nenek aku, dan itu pasti dikasih uang ya sama nenek aku setiap berangkat sekolah atau gimana. Tapi aku tuh anaknya kayak lebih suka tuh cari uang sendiri. Karena kan kalau kita cari uang sendiri nih, misalnya kita mau beli apa, itu kan nggak usah harus bilang dulu kan, karena itu uang kita. Jadi ya gitu. Ini juga aku mau cerita dulu ya sedikit. Aku beli handphone ini, itu aku nggak bilang ke siapa-siapa kecuali abang aku. Jadi aku nggak bilang ke nenek aku, nggak bilang ke keluarga aku. Tiba-tiba aku kan ngumpulin aja. Terus aku beli handphone ini. Pas ini kan aku belinya online ya. Pas handphone ini datang, nenek aku dong yang terima. Terus dia nanya kan, ini apa? Aku bilang gitu. Oh, handphone. Terus dia kaget dong pas tahu kalau ini harganya hampir 4 juta kan. Dan aku mau kasih tahu ke kalian kalau aku tuh udah nyatet di sini di notes di handphone aku yang lama. Kalau ini tuh bener-bener tipsnya tuh bener-bener aku sendiri yang catet di sini. Jadi pas aku malu nih. Jadi pas sebelum aku beli handphone ini, aku tuh udah nulis pas malam-malam aku gabut ya. Aku nulis di sini semuanya aku nulis kalau soal tips. Takutnya soalnya aku kan orangnya pelupa ya. Jadi pas aku udah beli handphone, takutnya aku malah ngeblank, nggak tahu mau kasih tahu tips apa gitu kan. Makanya aku tulis. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung aja aku mau kasih tahu tipsnya. Ini adalah 5 tips cara bisa beli handphone sendiri dan real pakai uang kita sendiri tanpa minta ke orang tua, tanpa ditambahin dan tanpa ngejual handphone. Oh iya, aku mau kasih tahu dulu, ini handphone aku yang lama. Aku lepas guys. Tuh. Ini Xiaomi juga. Ini udah retak banget. Tapi ini masih berfungsi. Langsung aja kita masuk ke tips yang pertama. Yang pertama, kalian harus menabung. Jadi guys, kalian tuh harus rajin banget menabung, karena tuh itu benar-benar kuncinya banget ya. Kalau misalkan kalian boros atau jajan terus tiap hari, itu kalian yakin banget kalian nggak bisa beli handphone, nggak bisa beli apa yang kalian inginkan. Ini benar-benar yang aku terapin banget di diri aku sendiri. Kalau aku terus rajin menabung. Kayak misalnya nih, kalian punya uang 50.000 ya. Nah 50.000 itu setengahnya kalian harus nabungin. Misalkan 25 kan, setengahnya 25. Nah kalian harus tabungin 25.000 itu. Terus kalau aku pribadi ya, aku tuh biasanya kalau nabung harus uangnya tuh bulat gitu, 50.000, terus 100.000. Nah jadi kemarin itu di tabungan aku tuh nggak ada yang kayak 2.000, 3.000 gitu, nggak ada. Karena itu yang bikin aku semangat buat nabung tuh, karena isi tabungan kita tuh gede-gede gitu kan, misalnya 50 apa 100 kayak gitu. Kalau isinya cuma 2.000, 5.000 itu aku tuh kayak nggak semangat gitu. Nah jadi aku mau cerita sedikit. Awal aku nabung yang benar-benar serius banget nabung itu awal Juni. Jadi pertama tuh aku kayak nabung aja, nabung biasa. Kan aku kan kayak dibilangin tuh sama abang aku kan, kalau itu uangnya harus ditabungin setengahnya atau gimana. Pokoknya aku diajarin sama abang aku. Nah jadi tuh aku nabung aja tuh. Itu aku bener-bener belum ada pikiran untuk mau beli handphone. Karena aku pikir kan ini handphone aku masih bisa buat nge-record. Jadi kan kemarin juga aku nge-record pakai handphone ini, walaupun jadi ini tuh udah bolong, kameranya udah bolong, tapi tetap bisa maksudnya. Tapi aku tuh nih guys, kalau mau nge-record harus ngelapin dulu ininya gitu. Menurut aku kan itu masih bisa. Tapi pas udah pertengahan Juni, yang uang aku tuh udah mulai
lumayan banyak. Terus aku langsung kayak kepikiran, kenapa aku nggak beli handphone aja ya, walaupun aku udah ada handphone, tapi yang satu tuh buat kayak nge-record. Nah ini adalah pertama kali banget aku nge-record pakai handphone ini. Jadi gimana hasilnya? Lumayan kan ya guys. Pas aku udah punya tujuan kayak aku mau beli handphone deh kayaknya fix. Nah aku kalau udah punya tujuan kayak gitu, aku tambah semangat lagi guys buat nabung. Sumpah itu aku setiap hari, enggak sih, kayak setiap hari harus ada uang yang ditaruh di tabungan itu. Oke, next yang kedua. Yang kedua ini sedekah. Kenapa sedekah? Sedekah itu penting banget guys, sumpah. Menurut aku kalian harus banget sedekah dan harus banget berbagi sama orang. Kalau kalian baik aja sama orang atau kalian sering banget berbagi, itu pasti apa yang kalian inginkan tuh pasti tercapai. Percaya deh sama aku. Dan kalau kalian sedekah juga nggak harus orang lain tahu, nggak harus keluarga kalian tahu. Kalian misalkan di jalan kalian orang kayak orang yang maaf ya kurang mampu atau gimana, nah itu sedikit apapun kalian harus benar-benar sedekah. Karena itu yang aku rasain sih. Oke, lanjut yang ketiga, buka usaha all shop. Kenapa buka all shop? Sobat ngomongnya. Ini pasti jawaban dari kalian-kalian yang nanya dalam hatinya, kan kita lagi libur sekolah, udah hampir 4 bulan libur, ya kan? 4 bulan apa berapa gitu, aku nggak gitu. Terus gak dapat uang jajan, ada yang nggak dikasih uang jajan setiap harinya, libur walaupun di rumah kan. Ada yang nggak punya penghasilan sama sekali. Nah, ya buat kalian yang bingung atau bertanya-tanya dapat uangnya dari mana, aku nabung. Di tips kali ini juga aku mau kasih tahu ke kalian kalau aku beli handphone ini itu benar-benar hasil jualan all shop gitu di WA ya. Jadi aku punya WA bisnis. Nah aku jualan di situ bener-bener ya lumayan ya, bisa dibilang laku. Aku terus uang dari situ aku tabungin. Pokoknya yang kalau kalian mau tipsnya gimana caranya, misalkan kalian udah buka all shop tapi kalian tuh penghasilannya selalu habis, atau misalkan untung sama itunya malah nggak ada penghasilannya, nggak ada hasilnya. Nah kalau kalian mau nanti aku buatin videonya gimana caranya. Jujur kan aku selama di rumah aku nggak pernah minta uang sama orang tua aku, karena kan aku nggak tinggal sama orang tua ya. Terus aku nggak pernah juga minta sama keluarga aku, karena aku ngerasa aku udah nggak mau ngerepotin dia lagi gitu, nggak mau ngerepotin orang tua aku, nggak mau ngerepotin keluarga aku. Kalau aku bisa kenapa enggak gitu kan. Terus kan kayak lagi di rumah juga itu bener-bener waktu yang kayak kalian misalnya gabut cuman kayak rebahan doang, mending kan handphonenya digunain, jadi bisa beli kota juga nantinya kan. Kalian harus lakuin untuk dapat uang atau bisa cari uang sendiri, kalian harus bikin akun all shop gitu. Kan sekarang udah banyak tuh di WhatsApp. Walaupun WhatsApp kalian biasa, itu bisa kok WhatsApp biasa, nggak harus WhatsApp bisnis juga. Tapi aku saranin WhatsApp bisnis kalau kalian mau tahu ya. Aku kasih tahu lagi nih. Kalau kalian masuk ke WhatsApp bisnis, nih di sini tuh ada label, kayak label gini. Oh my god, label. Nah di sini ini bisa banget ngebantu kalian. Misalkan ada pesanan di sini, pesanan apa kayak gitu. Jadi nanti kita nge-capnya tuh gampang guys. Nah aku lihat kan di sini udah banyak banget juga yang jualan ya. Nah itu bisa jadi referensi kalian. Buat kalian yang nanya-nanya mau jualan apa kak? Sekarang kan udah banyak yang jualan. Mau jualan barang apa? Misalkan yang baru pemula ya, mau jualan. Tenang aja guys, kalian bisa jualan kayak case HP, terus kayak kacamata atau apa yang. Nah, aku saranin kalian tuh jualan yang lagi hits banget di sini. Misalkan kayak sekarang lagi zaman kayak kunciran yang gelang gitu kan. Nah, kalian bisa juga tuh jualan itu gitu. Atau kalian yang belum paham kayak ngambil barangnya dari mana, nah kalian bisa jadi reseller gitu. Nah kalau kalian mau jadi reseller aku juga bisa, tapi kalau tunggu aku PO ya. Di situ misal kalian udah jual barang-barang terus udah laku ya kan, dari keuntungan situlah kalian tabungin gitu sedikit-sedikit. Pasti kalian bisa kok guys, semangat ya. Next yang keempat, berdoa. Nah guys, ini bagian paling penting banget sih menurut aku. Karena percuma dong kalau kalian udah
nabung, kalian udah buka all shop, buka usaha all shop, tapi kalian gak berdoa atau kalian gak rajin ibadah, itu benar-benar hasilnya nol banget. Lanjut yang terakhir, yang kelima, bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kalau kalian selalu bersyukur dan gak pernah ngeluh, kayak misalkan kalian udah open PO, hey guys aku open PO, tapi kayak gak ada yang beli, atau cuma kayak nanya-nanya doang, kok gak ada yang PO ya. Nah, kalau kalian gak bersyukur, kalian selalu ngeluh, misalkan hari ini dapat uangnya cuman sedikit dari hari kemarin, kalian ngeluh terus tuh, pasti lama-lamaan kalian bakal udah males lah, udah males-malesan, bakal gak mau lagi bakal gak mau lagi kayak open PO. Nah, ada gak sih yang ngerasain kayak gitu? Sama guys, aku juga ngerasain. Ada kalanya tuh orang bener-bener kayak gak ada yang beli atau gimana. Nah, itu bener-bener bikin bad mood sih sebenarnya ya, bikin bad mood banget. Tapi kalian nggak boleh ngeluh. Kalian harus benar-benar bersyukur. Misalkan kalian dapatnya berapa juga harus bersyukur aja. Coba kalian lihat orang lain, belum tentu seberuntung kalian yang dapat segitu ya kan. Kuncinya adalah kalian harus bersyukur apapun yang terjadi, karena aku yakin banget kalau kalian pas bersyukur, selalu happy ngejalanin hari-hari berikutnya, pasti kalian tetap semangat. Oh iya, aku mau kasih tahu juga pesan-pesan dari video ini buat kalian yang lagi berjuang untuk beli sesuatu atau beli handphone kayak aku nih. Semoga tercapai juga. Tetap semangat, selalu bersyukur, jangan pernah ngeluh, itu kuncinya. Selagi bisa sendiri, please banget jangan pernah ngebebanin orang tua lagi, karena udah cukup kita ngebebanin orang tua di masa kecil, dan sekarang waktunya kita untuk jauh lebih baik lagi. Oke guys, segini dulu video aku kali ini. Maaf kalau ada salah-salah kata. Ini berdasarkan semua pengalaman aku sendiri. Aku benar-benar ngelakuin ini. Ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.